Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Taufik. Saya dari kelas B1 semester 6 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Luar Biasa. Kali ini saya akan membahas tentang soal ujian akhir semester, yaitu mata kuliah perilaku adaptif. Mungkin saya akan menjelaskannya, yaitu ada 6 soal. Yang pertama, apakah tunagrahita memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan dan dapat melakukan suatu jenis pekerjaan yang dibutuhkan baik demi kesejahteraan maupun dalam masyarakat. Tentu saja bagi penyandang disabilitas tunagrahita mampu merawat diri dan mampu didik sehingga memiliki pengetahuan dengan berdasarkan kemampuan yang ia miliki dan dengan bantuan baik dalam lingkungan maupun di luar lingkungan tempat tinggalnya. Karena anak tunagrahita masih bisa dibina dan diarahkan untuk memiliki suatu kemampuan dan keterampilan yang nantinya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, yang pada intinya menjadi bekal seumur hidup dan menjadi anak yang mandiri berdasarkan batasan pengertian yang dikemukakan oleh Samuel Akhir, yaitu dapat diartikan bahwa anak tunagrahita ringan menunjukkan pada seseorang yang memiliki potensi yang berkembang dalam satu, kemampuan akademik yang minimum dalam mata pelajaran di sekolah, dan yang kedua, memiliki penyesuaian sosial untuk hidup mandiri dalam masyarakat, dan yang ketiga, kemampuan pekerjaan yang minimum sampai pada tingkat tertentu sehingga dapat menopang dirinya sendiri baik sebagian maupun keseluruhan pada usia dewasa. Dan selanjutnya itu yang kedua, apakah ketidakmampuan dalam perilaku adaptif terhadap ketunagrahitaan? Ya, tentu saja sangat berpengaruh karena berkaitan dengan fungsi kemandirian untuk mencapai keberhasilan melaksanakan tugas sesuai dengan usia dan harapan masyarakat sekitar, dan tanggung jawab pribadi mampu memantau perilaku adaptif dan mampu menerima semua tanggung jawab atas pengambilan suatu keputusan dan juga sangat membantu bagi anak tunagrahita dalam menyesuaikan kegiatan sehari-harinya, terlebih dalam sosial masyarakat. Dan soal nomor 3, yaitu apakah kesulitan anak tunagrahita untuk bereaksi terhadap lingkungan dengan fungsi kecerdasannya? Ia sangat berkaitan dengan kecerdasan karena individu yang telah belajar bereaksi terhadap dirinya dan lingkungannya dengan cara-cara yang matang dan efisien sehingga memuaskan dan sehat, serta dapat mengatasi konflik mental, frustasi, kesulitan pribadi dan sosial tanpa mengembangkan perilaku simptomatik dan gangguan psikomatik yang mengganggu tujuan-tujuan moral, sosial, agama, dan pekerjaan. Jika kesulitan itu bisa berjalan, maka bagi anak tunagrahita akan mampu berjalan sehingga ia menjadi normal. Dan yang keempat, soal keempat, apakah perilaku adaptif merupakan suatu penentu dalam mengidentifikasi kelainan lainnya? Menurut saya, ya betul, karena perilaku adaptif merupakan suatu penentu dan dalam mengidentifikasi kelainannya, sehingga perilaku adaptif tunagrahita dapat ditinjau dari 7 area, diantaranya terhambatnya dalam perkembangan keterampilan sensomotorik, dan yang selanjutnya terhambatnya dalam keterampilan komunikasi, dan terhambatnya dalam keterampilan menolong diri. Ada juga terhambatnya dalam sosialisasi,
dan juga terhambatnya dalam mengaplikasikan keterampilan akademik dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir, terhambatnya dalam menilai keterampilan sosial. Dan yang kelima, dapatkah pengukuran perilaku adaptif ini menjadi faktor yang lebih penting dalam mengidentifikasi ketunagrahita? Dan tentunya dapat, dan tentunya untuk mengukur itu tidak mudah, karena dalam melakukan pengukuran perilaku adaptif ada menurut Grossman 1983 mengakui bahwa kesulitan dalam mengukur perilaku adaptif dan menekankan bahwa mengukur perilaku adaptif tidak bisa diadministrasikan secara langsung di kantor, namun harus ditentukan terlebih dahulu dasar dari rangkaian observasi pada beberapa tempat selama beberapa waktu, dan belum ada pengukuran yang dapat mengukur semua variabel komplit dalam maladaptif sosial. Dalam penelitian AMD ABS merupakan alat terbaik yang ada atau dimiliki untuk mengembangkan skala penilaian perilaku dengan mengevaluasi bagaimana beradaptasi dengan lingkungan. Dan selanjutnya soal yang terakhir, yaitu bagaimana pengukuran perilaku adaptif pada kelompok usia di antaranya 13 sampai 21 tahun. Cara pengukuran itu dalam ini AMR ABS RC2, yaitu Adaptive Behavior Scale Residential dan Community Second Edition, yang artinya sebuah standar perilaku adaptif dan maladaptif yang berdasarkan pada rujukan norma-norma dilaksanakan secara individu dan konferensif, dan juga digunakan dalam situasi tempat tinggal dan dalam lingkungan masyarakatnya. Dan tujuannya yaitu untuk menentukan kekuatan dan kelemahan keterampilan adaptif seseorang, juga mengidentifikasi orang yang perilaku adaptifnya secara substansial dan signifikan berbeda dengan orang lain seusianya, dan juga mengukur kemajuan seseorang yang menerima layanan intervensi menjadi standar yang valid dalam mengukur perilaku adaptif. Dan ada juga pengukuran itu menurut AMR ABS S2, yaitu Adaptive Behavior Scale Second Edition, ukuran norma atau norm reference individual administrasi komprehensif, yaitu mengukur perilaku adaptif dan maladaptif yang digunakan pada anak tunagrahita, pada anak-anak usia sekolah, berbagai atas dua bagian, yaitu yang pertama untuk tanggung jawab individu dan hidup mandiri, yang keduanya mengukur adaptif sosial dan perilaku maladaptif. Dan ada juga menurut pengukuran itu dalam ini PSMS, yaitu Pinelad Social Maturity Scale, yaitu mengembangkan asesmen kompetensi sosial. Tujuannya untuk menentukan tingkatan sejauh mana anak-anak telah menguasai keterampilan yang diharapkan pada usia tertentu dan keluarga di masyarakat, yaitu untuk mengukur kematangan sosial yang dapat membantu mendiagnosa ketunagrahitannya. Misalnya, dapatkah mereka mematikan sepatunya, menalikan sepatunya, dan menghitung pengembaliannya. Dan juga ada penekanan utama pada kepercayaan dan tanggung jawab sosial dalam
Penilaian sosial maturity skill yaitu terdiri dari 8 kategori perilaku. Yang pertama, menolong diri secara umum, bergabung, berpakaian sendiri, makan sendiri, komunikasi, self direction, sosialisasi, lokomotor, okupasi. Dan ini untuk tingkat usia dini banyak diukur dengan item menolong diri, dan pada usia dewasa diukur dengan item self direction sampai, dan juga sosialisasi dan okupasi. Dan ada juga tentang pada BSAB atau Balthazar School of Adaptive Behavior, yaitu dikembangkan oleh Dr. Balthazar tahun 1971, yaitu digunakan untuk tunagrahita sedang berat bagian 1, berpusat pada asesmen keterampilan seperti mengurus diri, dan bagian 2 perilaku sosial, dan ada BSAB yaitu harus dilakukan dengan pengamatan tanggung jawab pada subjek dan berada di lingkungan yang alami. Mungkin sekian pembahasan yang saya ini jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.